Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciati Rahayu, NIM J1B0180096, kelas TP Genap 2018. Mata kuliah Rancang Bangun Irigasi Lahan Kering. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang teknologi konservasi tanah, teknologi air pada lahan kering, dan pengaruh sifat fisik tanah terhadap erodibilitas tanah. Teknologi konservasi tanah mekanik. Konservasi tanah mekanik adalah semua perlakuan fisik, mekanis yang diberikan terhadap tanah, dan pembuatan bangunan yang ditunjukkan untuk mengurangi aliran permukaan dan erosi serta meningkatkan kelas kemampuan tanah. Teknik konservasi tanah ini dikenal pula dengan sebutan metode sipil techniques. Adapun beberapa teknik konservasi tanah mekanik yaitu 1. Teras, 2. Teras bangku atau teras tangga, 3. Teras gulut, 4. Teras kredit, 5. Teras individu, 6. Teras kebun, 7. Rorak, 8. Mulsa vertikal, 9. Barisan batu, 10. Bendungan, 11. Saluran drainase. Teknologi konservasi air pada pertanian lahan kering. Prinsipnya adalah penggunaan air yang jatuh ke tanah seefisien mungkin dan pengaturan waktu aliran yang tepat, sehingga tidak terjadi banjir yang merusak pada musim hujan dan terdapat cukup air pada musim kemarau. Konservasi air yaitu A. Meningkatkan pemanfaatan dua komponen hidrologi, yaitu air permukaan dan air tanah. B. Meningkatkan efisien pemakaian air irigasi. Pengelolaan air permukaan surface water management meliputi 1. Pengendalian aliran permukaan, 2. Pemanenan air, 3. Peningkatan kapasitas tanah, 4. Pengolahan tanah, 5. Penggunaan bahan penyumbat tanah dan penolak air, 6. Melapisi saluran air. Pengelolaan air bawah permukaan tanah subsurface water management meliputi 1. Perbaikan drainase, 2. Pengendalian perkolasi dan aliran permukaan, 3. Perubahan struktur tanah lapisan bawah. Adapun tujuan teknologi konservasi air ini yaitu untuk meningkatkan masuknya air ke dalam tanah melalui infiltrasi dan pengisian kantong-kantong air di daerah cekungan, mengurangi kehilangan air melalui evaporasi dengan cara teknik pemanenan air, dan teknologi pengelolaan kalengasan tanah. Pengelolaan lahan kering tidak semata-mata tergantung kepada air hujan, dapat dioptimalkan melalui pemanfaatan sumber air permukaan maupun air tanah. Efisien penggunaan air. Banyaknya hasil yang dapat persatuan air yang digunakan yang dapat dinyatakan dalam kilogram bahan keing per meter kubik air. Dapat ditingkatkan dengan cara 1. Mengurangi banyaknya air yang diberikan, 2. Mengurangi kebocoran saluran irigasi, 3. Meningkatkan produktivitas, 4. Penggiliran pemberian air, 5. Pemberian air secara terputus. Teknologi konservasi air. Teknik pemanenan air adalah tindakan menampung air hujan dan aliran permukaan untuk disalurkan ke tempat penampungan sementara atau tetap permanen yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk mengairi tanaman yang diusahakan pada saat diperlukan. Bermanfaat untuk lahan yang tidak memiliki jaringan irigasi atau sumber air bawah permukaan tanah groundwater. Selain dapat dimanfaatkan untuk pengairan air yang tertampung, dapat juga digunakan untuk pemeliharaan ikan, keperluan rumah tangga, dan minum ternak.
Teknologi pemanenan air sangat diperlukan pada kawasan dengan karakteristik dengan berikut. A. Kawasan beriklim kering dan semi kering lebih dari 4 bulan kering berturut-turut sepanjang tahun, atau 3-4 bulan tanpa hujan sama sekali. Kawasan di mana produksi tanaman pangan terbatas karena rendahnya ketersediaan air di dalam tanah. C. Semua lahan belereng bergelombang sampai berbukit dengan kondisi fisik tanah yang buruk sehingga dapat menyimpan atau menahan air dalam waktu yang lama. D. Daerah beriklim basah yang mempunyai periode kritis stres air. Adapun keuntungan pemanenan air yaitu 1. Meningkatkan ketersediaan air bagi manusia, tanaman, dan ternak. 2. Meningkatkan intensitas tanam, produksi pendapatan petani, dan produktivitas tenaga kerja petani. 3. Mengurangi dan mencegah bahaya banjir dan sedimentasi. 4. Menampung hasil sedimentasi yang dapat dikendalikan ke lahan usaha tani. Adapun kerugian pemanenan air yaitu 1. Memerlukan tenaga kerja dan biaya untuk membangun serta memeliharaan rutin. 2. Mengurangi luas lahan budidaya karena sebagian digunakan untuk pembuatan bangunan. 3. Memerlukan kerjasama di antara petani untuk pembuatan bangunan dan saluran pembuangan air. Beberapa teknik pemanenan air yaitu saluran peresapan, B. rorak, C. embung, D. mulsa vertikal. Pengaruh sifat fisik tanah terhadap erodibilitas tanah. Kepekaan tanah terhadap erosi, mudah tidaknya suatu tanah tererisi. Mudah tidaknya suatu tanah untuk dihancurkan oleh kekuatan jatuh butir-butir hujan dan atau oleh kekuatan aliran permukaan. Proses erosi tanah. Penghancuran agregat, pengangkutan partikel-partikel tanah, pengendapan partikel tanah. Bentuk erosi tanah. Erosi lembar. Pengangkutan lapisan tanah yang merata tebalnya suatu permukaan bidang tanah. Penyumbang sedimen paling besar dibandingkan dengan bentuk erosi lainnya. Erosi alur. Air terkonsentrasi dan pengalir pada tempat tertentu di permukaan tanah, sehingga proses penggerusan tanah banyak terjadi pada tempat tersebut yang kemudian membentuk alur-alur. Alur-alur tersebut akan hilang saat dilakukan pengolahan tanah atau penyiangan. Erosi parit. Aliran permukaan dengan volume yang lebih besar terkonsentrasi pada satu cekungan menyebabkan kemampuannya menggerus menjadi sangat besar, sehingga mampu membentuk parit yang dalam dan lebar. Tidak dapat dihilangkan hanya dengan pengolahan tanah biasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi erodibilitas. Yang pertama, sifat-sifat tanah, sifat fisik, mekanik, hidrologi, kimia, reologi atau litologi, mineralogi, dan biologi, termasuk karakteristik profil tanah seperti kedalaman tanah dan sifat-sifat dari lapisan tanah. Yang kedua, faktor erosi lainnya yakni erofisitas, topografi, vegetasi, fauna, dan aktivitas manusia. Yang ketiga, faktor pengolahan atau perlakuan terhadap tanah. Sifat fisik tanah. Yang pertama, tekstur. Kedua, struktur atau agregasi tanah. Ketiga, jenis mineral.
keempat kesuburan tanah, kelima kedalaman dan sifat lapisan tanah. Adapun teksturnya yaitu menunjukkan kasar halusnya tanah ditentukan berdasarkan perbandingan butir-butir pasir, debu, dan liat. Pasir kapasitas infiltrasinya dan permeabilitas. Debu mudah terbawa erosi, liat mampu membentuk ikatan. Pengaruh BO memperlambat aliran permukaan, meningkatkan infiltrasi, memantapkan agregat tanah. Demikian dari presentasi dari saya. Adapun kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.